Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep kurikulum pendidikan jasmani. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah telah kurikulum pendidikan jasmani dengan dosen pengampu yaitu Bapak Devri Moyana, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang merupakan media pendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, sportivitas, pengetahuan, pembiasaan pola hidup sehat, dan pembentukan karakter, seperti mental, emosional, spiritual, dan sosial, dalam rangka mencapai tujuan sistem pendidikan nasional. Adapun beberapa definisi dan pengertian pendidikan jasmani menurut dari beberapa sumber buku, yaitu seperti menurut Sukintaka pada tahun 2000, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan total yang mencoba mencapai tujuan perkembangan kebugaran jasmani, mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat dengan wahana aktivitas jasmani. Nah, materi selanjutnya yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar pada dasarnya adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyelenggarakan sesuatu. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembuatan dan penyelenggaraan program pendidikan jasmani. 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani yaitu meliputi yang pertama, program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak didik dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang sangat kurang keterampilannya, dari mulai anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Selanjutnya, yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda dari kemampuan, kebutuhan, dan minat dan perhatian orang dewasa. Oleh karena itu, sudah tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikontasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lainnya. Para guru tidak cukup untuk memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa kepada anak-anak. Demikian juga pengalaman latihan yang diperoleh para guru sewaktu kuliah belum tentu cocok diberikan pada anak didiknya. Anak-anak membutuhkan program yang secara khusus dibuat sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Menurut Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Selanjutnya, anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang, yang belum bisa didefinisikan dan dimengerti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia nanti mungkin anak akan sangat berbeda dengan dunia yang ada sekarang. Materi yang ketiga yaitu mengenai karakteristik program pendidikan jasmani. Karakteristik program pendidikan jasmani yang paling dominan yaitu ada 2 yang sering digunakan untuk dapat mencerminkan anggapan dasar tersebut, antara lain yaitu Developmentally Appropriate Practice atau DAP dan Instructionally Appropriate Practice atau IAP.
Nah, yang pertama yaitu DAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Dengan demikian, tugas ajar tersebut harus sesuai dengan tingkah perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajar yang sesuai saat ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, yang kedua yaitu IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan secara semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang karakteristik pembelajaran pendidikan jasmani tersebut, berikut dipaparkan komponen-komponen. Nah, materi yang keempat yaitu mengenai ruang lingkup pendidikan jasmani. Menurut BNSP, pada tahun 2005, ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu permainan dan olahraga. Meliputi olahraga tradisional, permainan, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri serta aktivitas yang lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan, meliputi mekanika setiap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas senam, meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Selanjutnya atau yang keempat yaitu aktivitas ritmik, meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu aktivitas air, meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air, dan renang serta aktivitas lainnya. Nah, yang keenam yaitu pendidikan luar sekolah, meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Nah, yang ketujuh yaitu kesehatan, meliputi penanaman budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perawatan tubuh agar tetap sehat, merawat lingkungan yang sehat, memilih makanan dan minuman yang sehat, dan mencegah dan merawat cedera, mengatur waktu istirahat yang tepat, dan berperan aktif dalam kegiatan P3K dan UKS. Materi selanjutnya yaitu mengenai isu kurikulum pendidikan jasmani. Dan kebetulan materi ini adalah materi yang terakhir yang akan saya sampaikan. Berdasarkan uraian di atas, secara teoritis bahwa kita menyadari pembuatan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan jasmani cenderung diarahkan ke dalam bentuk anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun demikian, harapan tersebut tidak selalu dapat dengan mudah terwujud dalam pelaksanaannya. Beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA dapat ditelusuri berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama isu program. Nah, dalam isu program diantaranya yang pertama yaitu guru memaksakan diri mengajar olahraga yang untuk beberapa siswa mungkin belum saatnya karena persyaratan fisik dan koordinasinya belum memadai sehingga PBM kurang DAP. Selanjutnya, kurang memperhatikan tujuan yang bersifat efeksi seperti kesenangan dan keceriaan. Nah, selanjutnya yaitu kurang menyadari bahwa olahraga merupakan media yang
media untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya. Selanjutnya, kurang memperhatikan aspek gerak dasar siswa yang bermanfaat bagi keterlibatannya dalam berbagai aktivitas sehari-hari untuk mengisi waktu luang dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas fisik di sekolah maupun di masyarakat dan pembentukan gaya hidup sehat. Nah, isu yang kedua yaitu isu proses pembelajaran. Poin pertama yaitu pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Dengan kata lain, aktivitas belajar cenderung kurang didasarkan pada karakteristik anak didiknya. Misalnya, terdiri dari sejumlah permainan olahraga untuk orang dewasa. Poin yang kedua yaitu peranan unik dari pendidikan jasmani, yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak. Cenderungan kurang dipahami oleh para pengajar dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman-pengalaman pendidikan pada bidang-bidang lainnya. Isu yang ketiga yaitu isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan atau integral dari suatu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan program pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi antara lain yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Pengecekan terhadap pemahaman siswa dan pemberian umpan balik yang memadai dalam rangka meningkatkan penguasaan materi oleh siswa sebagai salah satu bentuk evaluasi. Nampaknya belum merupakan bagian yang menyatu dalam sebuah proses belajar mengajar. Poin yang kedua yaitu materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu situasi pelaksanaan evaluasi. Nah, poin yang keempat yaitu mengenai alokasi waktu pelajaran pendidikan jasmani di sekolah amat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Poin yang kelima yaitu masalah lain adalah evaluasi sekolah seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik. Sebab statistik diperlukan untuk pengolahan data. Bila demikian, guru harus bekerja ekstra keras menyisihkan waktu untuk mengeluarkan tenaga yang lebih banyak untuk dan berkonsentrasi penuh pada evaluasi. Isu yang keempat yaitu mengenai isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru pendidikan jasmani di SMA atau MA sering dihadapkan dengan masalah-masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumitnya lagi karena yang dipelajari adalah suatu sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru pendidikan jasmani harus menangani siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Isu yang kelima yaitu mengenai isu sarana dan prasarana pendidikan jasmani. Kurangnya sarana prasarana pembelajaran pendidikan jasmani merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana pendidikan jasmani di lapangan. Pada umumnya, sekolah-sekolah di Indonesia terdapat setiap jenjang pendidikan selalu dihadapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana. Tidak sedikit sekolah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan, tidak memiliki tempat atau lahan untuk melakukan aktivitas pendidikan jasmani.
khususnya yang berkaitan yaitu misalnya lapangan, walaupun ada jumlahnya tidak proporsional dengan jumlah siswa, seringkali ditambah dengan kualitasnya yang kurang memenuhi tuntunan untuk pembelajaran. Isu yang keenam yaitu mengenai isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, namun belum menyeluruh sebagai tercantum dalam tujuannya. Namun demikian, salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri karakteristik pada lulusannya. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.